Ya, untuk analisis karena ini ada dua tahapan ya. Jadi pertama itu adalah pra penelitian, kemudian yang kedua menggunakan Smart PLS. Jadi untuk pra penelitian ini kita uji menggunakan SPSS. Jadi tujuannya adalah menguji validitas dan reliabilitas dari masing-masing variabel. Nah, untuk cara pengujiannya seperti ini. Nah, ini saya menggunakan SPSS versi 30 ya. Nah, ini nanti masuk ke data ini ya, data pra penelitian. Nah, ini nanti masing-masing variabelnya itu ditotalkan ya. Nah, ini seperti ini. Ditotalkan seperti ini. Ini ada rumusnya, nanti bisa diikuti menggunakan sum. Oke. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke SPSS-nya. Nah, kita buka ini ya, variable view. Kita copy ini. Kita copy, kemudian kita paste di name. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bisa juga ini ya, copy namanya. Kita paste di label. Nah, seperti ini. Kemudian data view. Nah, kita masukkan data ini ya. Nah, data ini kita masukkan, copy, kita paste di sini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah bisa kita uji. Jadi yang pertama adalah uji validitas terlebih dahulu. Caranya, jadi ini cara ujinya sama ya ke semua variabel. Jadi saya contohkan satu saja supaya tidak terlalu lama videonya. Analyze, kemudian correlate, bivariate ya. Nah, kita masukkan ini sesuai kelompok variabelnya, yaitu DL1, 2, 3. Nah, untuk uji validitas kita menggunakan total score. Nah, total score dari DL adalah ini ya. Nah, ini TDL. Nah, seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah untuk uji validitasnya. Kemudian untuk reliabilitas caranya seperti ini, analyze, scale, reliability analysis. Nah, kita masukkan seperti tadi ya, DL1, DL2, DL3. Nah, untuk uji reliabilitas itu tidak menggunakan total score. Jadi hanya skor dari kuesionernya saja ya, seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah nilai reliabilitasnya. Nah, ini dikatakan reliable ya, kita lihat di baris yang paling, kolom yang paling akhir ini, yang paling kanan. Nah, untuk DL ini ya, percent correlation. Nah, ini adalah nilai dari korelasinya. Kemudian seek to tilt. Nah, ini yang kita gunakan nilai dari seek to tilt-nya. Jadi DL1 seek to tilt-nya di sini adalah 0,000. Kemudian DL2 seek to tilt-nya 0,00 dan DL3 juga sama. Nah, ini lebih kecil dari 0,05 ya, artinya untuk seluruh kuesioner ini dapat dikatakan valid karena nilai seek-nya semuanya lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk reliabilitas, ini ya, reliabilitas di sini menggunakan nilai Krobak alpha. Nah, ini nilainya adalah 0,647. Nah, ini sudah lebih besar dari 0,6, artinya ini reliable. Jadi untuk kuesioner digital literasi seluruhnya dapat dikatakan valid dan variabelnya reliable ya, sehingga ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Jadi seperti itu untuk pengujian validitas dan reliabilitas untuk penelitian. Kemudian kita lanjut ke Smart PLS-nya ya. Nah, untuk Smart PLS di sini menggunakan model penelitian ini ya, sesuai yang diajukan. Oke, nah seperti ini. Jadi ada pengujian outer 1, outer 2, inner, dan hipotesis. Untuk caranya seperti ini, kita gunakan ini ya. Nah, ini datanya ini. Kita masuk ke data. Nah, ini data penuh. Nah, sesuai yang dianjurkan ya. Jadi yang digunakan itu hanya 150 data. Nah, seperti ini ya. Jadi datanya itu sebelum kita masukkan ke Smart PLS, jadi harus kita rubah dulu ke format CSV. Caranya seperti ini. Kita copy ya. Nah, dari sini, dari nomor, kemudian kode dari kuesionernya sampai ke nomor 150. Nah, seperti ini. Kita copy, kemudian kita buat file baru. Nah, seperti ini ya. Paste. Lalu kita save. Nah, ini kita save sesuai dengan foldernya ya. Nah, kita save. Untuk nama kita tulis saja di sini sebagai CSV. Nah, yang terpenting ini ya, save as type. Nah, kita pilih di sini CSV UTF-8. Seperti ini, lalu kita klik save. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara membuat file CSV-nya. Karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file yang saya buat saja.
Nah ini ya CSV-nya. Kemudian setelah file CSV terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Nah di sini saya menggunakan Smart PLS 4. Oke, kita klik New Project. Untuk nama kita tulis saja di sini sebagai contoh. Create. Nah lalu ini ya, import data file. Nah kita masukkan file CSV yang sudah kita buat tadi. Nah ini ya CSV-nya. Open. Lalu kita klik import. Nah ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Kemudian kita bisa back, lalu create model. Nah model type kita pilih di sini PLSM, kemudian model name kita tulis saja contoh seperti ini ya, save. Nah lalu kita masukkan datanya seperti ini, berkelompok sesuai dengan variabelnya. Oke, seperti ini ya. Lalu kita beri nama. Ini tinggal double klik saja ya. Nah seperti ini, double klik, paste. Nah seperti itu. Ini copy, double klik, paste. Nah seperti ini. Kita rapikan. Nah seperti ini, lalu kita save. Kemudian kita analisis ya. Untuk PLS algoritma yang pertama, caranya calculate, kemudian PLS algoritma, lalu start calculation, auto loading. Nah pada nilai auto loading di sini ada yang merah ya. Nah ini EA1, nah ini harus dieliminasi karena lebih kecil dari 4 ya, atau lebih kecil dari 7. Kemudian untuk reliability kita lihat di sini, construct reliability and validity. Nah kalau dari sini semuanya reliable ya. Untuk nilai kelompok alpanya, kemudian nilai AVE-nya di sini juga semuanya sudah di atas 5. Nah namun pada autoloading yang pertama ini EA1 ini merah. Nah ini harus kita eliminasi. Nah untuk hasil output ini bisa kita save ya. Jadi ada dua cara meng-save-nya, itu kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS atau di luar dari aplikasi Smart PLS. Kalau di dalam aplikasi kita klik save seperti ini, kita beri nama sesuai dengan tahapannya, pas algoritma 1, create. Nah untuk di luar dari aplikasi kita klik ini ya, Excel, export. Nah lalu kita save ya. Nah kalau yang saya buat seperti ini sesuai dengan tahapan ujinya, kita langsung save saja seperti ini. Jadi PLS algoritma yang pertama, nah nanti tinggal dibuat foldernya, dimasukkan. Nah seperti itu untuk cara meng-save-nya, dan ini berlaku untuk semua pengujian ya, sama saja. Oke, kita eliminasi EA1. Nah sebelum kita eliminasi, kita buat dulu modelnya ini menjadi 2. Nah ini duplicate. Nah contoh eliminasi, create, kita running ulang. Oke, ini ya, EA1 kita eliminasi, delete, save. Nah, kita uji ulang.
Nah, seperti ini ya, semuanya sudah hijau, artinya valid. Nah, kita masuk yang kedua. Nah, ini loadingnya sudah di atas 0,7. Kemudian untuk nilai dari construct reliability-nya. Nah, untuk reliabilitas semuanya sudah di atas 0,7. Kemudian AVE semuanya sudah di atas 0,5. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa seluruh kuesioner dan variabelnya itu memenuhi asumsi validitas dan reliabilitas. Jadi bisa digunakan untuk pengujian selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita menguji nilai discriminant validity menggunakan skor HTMT. Nah, HTMT kita peroleh dari sini ya, discriminant validity HTMT. Nah, ini yang bentuk matrix. Nah, ini yang bentuk list ya, sama saja. Nah, yang saya biasa gunakan yang bentuk list karena lebih mudah ya dibaca. Nah, ini semuanya merah ya. Semuanya merah artinya di sini terjadi masalah pada HTMT-nya. Nah, HTMT-nya ini bermasalah karena konstruknya itu tidak bisa membentuk latennya. Jadi konstruknya itu berkorelasi lebih tinggi ke variabel lain selain dari variabelnya dia sendiri. Makanya nilainya ini merah ya. Nah, ini sudah diberi keterangan marginal fit. Nah, nilai ini harus di bawah 0,9. Nah, di sini semuanya sudah di atas 0,9 ya. Artinya data ini memang bermasalah dari awal. Namun tidak masalah ya, karena ini sudah lolos validitas dan reliabilitasnya. Kemudian selanjutnya adalah pengujian ini ya, collinearity assessment. Sebelumnya ada pengujian ini ya, sebagai tambahan ada pengujian Goddess of Fit Index atau GOF Index. Nah, ini dihitung secara manual. Nah, ini bisa dicari di sini ya, di Pearls Algorithm 2. Nah, ini ada rumusnya. Ini ya, ada rumusnya, nanti bisa diikuti. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa modelnya ini adalah masuk ke dalam kategori tinggi ya, artinya secara model ini ya bisa digunakan untuk pengujian hipotesis. Nah, kemudian collinearity assessment kita menguji apakah modelnya ini terjadi multicollinearitas atau tidak. Nah, kita gunakan yang matrix ya, yang ini nilai FIF. Nah, di sini batas nilainya adalah 5. Nah, pada ini ya, digital literacy ke efficiency of affiliate marketing. Nah, ini merah. Nah, yang merah ini artinya terjadi masalah multicollinearitas. Sementara yang tidak merah ini ya, yang ini itu tidak terjadi masalah multicollinearitas. Kemudian ada pengujian coefficient of determination atau R-square. Nah, R-square kita cari di sini ya. Nah, ini R-square. Jadi R-square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen. Di sini besarnya adalah 0,860. Nah, artinya adalah variabel ini ya. Nah, digital literasi sampai social support itu mempengaruhi sebesar 86,0%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain di luar dari model penelitian ini. Kemudian ada pengujian Q kuadrat. Kita lewat dulu, kita ke F. Nah, untuk nilai F kita peroleh dari sini. Nah, ini ya, kita gunakan yang list. Nah, ini sama seperti R namun secara individu ya, secara per variabel. Nah, seperti ini. Ini adalah nilai R-square-nya. Untuk kriterianya nanti bisa dilihat di sini, dan ini untuk besaran pengaruhnya. Nah, kemudian untuk predictive relevance atau Q kuadrat caranya seperti ini. Calculate, kemudian blend folding, lalu start calculation. Nah, kita lihat di sini ya, construct cross validated redundancy. Nah, ini adalah nilai dari Q kuadratnya. Nah, nilai ini nanti dibandingkan dengan kriterianya masuk dalam kategori besar ya. Artinya ketika model ini dilakukan penelitian ulang, maka hasil yang diperoleh tidak akan berbeda jauh dari apa yang sudah dilakukan saat ini. Kemudian untuk selanjutnya yang terakhir adalah uji hipotesis. Ini kita menggunakan bootstrapping. Kita back dulu ya. Calculate, kemudian bootstrapping, start calculation. Nah, ini ya, ini adalah hasil bootstrappingnya. Kita gunakan 4 koefisien. Jadi ada dua nilai yang kita perhatikan di sini, nilai original sample dan nilai dari p-value. Original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Kemudian p-value apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Digital literasi ke efficiency of affiliate marketing nilainya 0,416. Di sini tidak ada tanda negatif, artinya nilainya ini positif ya, pengaruhnya positif. P-value 0,00 lebih kecil dari 0,5. Jadi
Untuk ini pengaruhnya adalah positif signifikan. Yang kedua, positif signifikan. Yang ketiga ini adalah positif tidak signifikan ya, karena p-value-nya ini lebih besar dari 0,05. Yang keempat adalah positif tidak signifikan, sama ya, p-value-nya lebih besar dari 0,05. Oke, seperti itu ya untuk pengujiannya. Terima kasih.